Perkenalkan, nama saya Nian Pangesti Cahyaningrum dari Prodi PGSD semester 7. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pengembangan dan ajar IPA di kelas 4, tema 2 tentang sumber energi. Untuk itu, mari kita tonton video kali ini. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sumber energi matahari, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada indikator ini yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi pemanfaatan energi matahari, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita langsung saja simak video materi pembelajaran kali. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya nih, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu sumber energi? Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan untuk makhluk-makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Misalnya, menyalakan lampu, berolahraga, aktivitas di luar seperti berkebun, memasak, kemudian sebagai pembangkit listrik tenaga air dan angin, juga untuk menyalakan mesin kendaraan transportasi. Nah, jadi sumber energi yang bisa kita temui di bumi yaitu angin, matahari, air, dan listrik. Tentu saja dari keempat sumber tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Salah satunya yang akan kita pelajari yaitu sumber energi matahari. Jadi, matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, untuk itu, matahari juga disebut sebagai pusatnya dari tata surya, di mana seluruh planet yang ada di alam semesta itu berputar mengelilingi matahari. Nah, matahari sendiri itu menghasilkan energi berupa panas dan cahaya yang tentunya sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang ada di permukaan bumi. Nah, manfaatnya apa saja yang bisa kita peroleh dari sumber energi matahari? Nah, sumber energi matahari bisa dimanfaatkan oleh setiap makhluk yang ada di bumi. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga alam. Untuk itu, saya akan menjabarkan satu persatu energi matahari baik bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan juga alam. Jadi, manfaat bagi manusia yang pertama yaitu mengeringkan benda-benda yang basah. Nah, energi panas dari matahari itu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Contohnya, mengeringkan baju dan juga mengeringkan makanan seperti contohnya pada pengasinan ikan. Seperti itu. Manfaat yang kedua yaitu membantu proses pembuatan garam. Tidak bisa dipungkiri, setiap masyarakat yang ada di seluruh dunia menggunakan garam sebagai bumbu masakan. Nah, untuk itu, proses pembuatan garam itu memerlukan energi dari panas matahari
yang mana nanti mengubah air laut yang ada di tambak kemudian diuapkan sehingga akan membentuk suatu endapan kristal-kristal yang nantinya kristal tersebut akan berubah menjadi butiran garam yang bisa dikonsumsi bagi masyarakat khususnya dalam memasak. Manfaat yang ketiga yaitu membantu menjaga kesehatan tulang. Seperti yang kita tahu, tulang itu membutuhkan vitamin D. Bukan cuma dari protein saja dan kalsium, tapi juga perlu adanya panas dari sinar matahari yang mana akan membantu supaya tulang kita tuh kuat dan kita bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa cedera ataupun dengan tulang yang kuat seperti itu. Nah, selain untuk menjaga kesehatan tulang, ini bisa juga dalam untuk bayi yang sering DD itu membantu untuk menjaga suhu tubuh atau menghangatkan tubuh si bayi. Jadi energi panas yang ada di matahari itu bisa membantu untuk menghangatkan suhu yang ada di dalam tubuh bayi sehingga bayi itu tidak merasa kedinginan. Manfaat yang kelima dari sumber energi bagi manusia yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, saat ini para peneliti itu mengembangkan energi-energi terbarukan, misalnya seperti pembangkit listrik tenaga surya ini. Nah, dengan adanya pembangkit tenaga surya ini bisa membantu mengalirkan, mengubah energi dari matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, tapi di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan energi surya, tetapi di negara maju banyak sekali mobil surya, terus listrik yang bertenaga surya itu sudah banyak. Nah, manfaat bagi tanaman yaitu yang pertama, membantu proses pertumbuhan tanaman. Tanaman yang banyak terkena sinar matahari akan lebih maksimal dalam membentuk makanan, sehingga dalam proses pertumbuhan ini akan memiliki daun yang sangat lebat, terus cepat berbuah dan akan tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya yaitu membantu proses fotosintesis. Nah, tanaman bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan klorofil yang ada di daun yang menyerap matahari sehingga dapat membentuk suatu energi yang bisa dialirkan ke seluruh bagian tubuh tanaman sehingga tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk melakukan pertumbuhan selanjutnya yaitu membantu proses penguapan. Penguapan pada tanaman terjadi pada bagian stomata. Nah, semakin banyak intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam tanaman, maka uap air yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut akan semakin banyak. Nah, kalian bisa lihat percobaan yang saya lakukan terhadap tanaman yang saya tutupin dengan plastik, kemudian ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, setelah beberapa jam, kemudian tanaman tersebut, plastik yang ada di tanaman tersebut itu mengeluarkan banyak uap air, yang tandanya bahwa tanaman itu menguap karena sinar matahari. Nah, selanjutnya manfaat matahari bagi hewan yang pertama sebagai sumber vitamin D. Sama halnya dengan manusia, hewan juga perlu sinar matahari dalam menjaga kesehatan tulangnya, sehingga tulang pada hewan juga kuat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik.
Yang kedua yaitu sebagai penghangat tubuh. Nah, pada buaya ini misalnya, buaya perlu sekali berjemur di bawah sinar matahari. Supaya apa? Supaya buaya tersebut bisa bertahan hidup dan menjaga suhu tubuhnya agar tetap normal. Yang terakhir yaitu mempermudah mencari makanan. Nah, sinar matahari membantu seperti hewan-hewan yang tidak bisa melihat di kegelapan, contohnya ayam dalam proses mencari makanan. Nah, pada siang hari makanya ayam sering sekali mencari makan, dan di malam hari si ayam tidur. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat matahari bagi alam. Yang pertama, sebagai sumber penerangan. Nah, di daerah bagian bumi yang terkena oleh panas itu akan mengalami siang hari, sedangkan yang tanpa cahaya matahari akan menjadi malam. Nah, selanjutnya yaitu matahari bisa sebagai penghangat suhu bumi. Tidak bisa dipungkiri bahwa sinar yang matahari hasilkan itu selain bisa menerangi bumi, juga memberikan kehangatan bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi, sehingga kita bisa merasakan hangatnya mentari di pagi dan siang hari. Nah, yang terakhir dari manfaat matahari bagi alam yaitu membantu proses penguapan pada siklus air. Tidak bisa dipungkiri bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Oleh sebab itu, air di bumi tidak pernah habis karena adanya penguapan dari air laut dan juga dari tanaman yang kemudian membentuk awan, sehingga awan yang bertemu itu akan membentuk kristal-kristal air yang nantinya akan turun sebagai hujan. Selanjutnya, hujan itu menyerap ke dalam tanah, kembali lagi ke laut. Jadi itulah sebabnya kenapa air di bumi itu tidak pernah habis, karena adanya siklus air seperti itu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti akan penjelasan materi yang sudah disampaikan? Kalau kalian sudah paham, kalian bisa lanjut ke evaluasi. Nah, di sini ada soal evaluasi berupa mind mapping, di mana kalian harus mengelompokkan manfaat-manfaat energi matahari yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang baru dan juga bisa memahami materi dengan baik dengan penjelasan yang telah saya berikan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu taati peraturan protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Untuk itu, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku bisa selalu update video-video pembelajaran yang pastinya akan sangat berguna bagi kalian semua. Jadi, untuk itu, syukron, arigatou gozaimasu, kamsahamnida, seishi, thank you, terima kasih, bye.